Fix banget sih. Nilf tuh kasihan banget. Udah pas awal debutnya dia kabur konyol, sekarang dia mati konyol. Ini dia review episode 47 dari Kamen Rider Gabu. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Ogenki desu ka? Anahata? Hai semuanya, hari ini aku bakal ngebahas tentang Gabu episode 47 ya, dimana nih udah menuju final episode banget ya. 3 episode lagi menuju tamatnya series Gabu ini guys. Dimana di episode 47 ini ya, di sini seperti yang kita tahu ya, di episode sebelumnya itu kan si Soma ini gagal ya untuk melawan Boka, dan akhirnya Boka pun mengetahui tentang rencananya si Nilf ini. Soma pun udah balik ke dunia manusia dan dia ini tuh diinterogasi sama Hanto, sama Sachika, sama si siapa Lakia juga gitu ya. Nah di sini pun Lakia ngasih tahu bahwa Kalanggo itu masih hidup. Soma ditanyain juga gitu kenapa dia tuh ngikutin kata-kata Nilf gitu loh ya kan, padahal kan udah tahu kalau misalnya Nilf itu licik gitu kan. Nah terus juga scene beralih ke Nilf yang abis ditangkap sama Boka gitu, jadi dia diborgol gitu ya, dirantai gitu tangannya ya, dan kelihatan banget mukanya itu babak belur ya. Jadi kayaknya emang si Nilf ini abis dipukulin kali ya, karena Boka sepertinya langsung mengetahui rencananya si Nilf ini ya, dan sepertinya Boka juga langsung tahu bahwa Nilf lah yang mengutus Akagabu buat nyerang dia kayak gitu ya. Tapi sayangnya Akagabu ini gagal ya untuk melawan si Boka dan malah pergi dan kabur. Nah kemudian di sini ya Nilf pun disuruh untuk melanjutkan eksperimennya ya. Eksperimennya ini adalah proyek untuk pengembalaan umat manusia. Seperti itu ya. Jadi kata si Boka, Nilf itu belum pantas untuk mati kalau misalnya proyek itu belum selesai. Akhirnya di sini Nilf pun dibebaskan dengan dia itu harus menyelesaikan proyek dia terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada Nilf juga yang memang lagi mengembangkan proyek tersebut, di mana di sini kita lihat untuk bentuknya itu seperti Gochizo ya. Ada warna pink dan ada warna biru di sini kayak gitu. Dan di sini Nilf pun disamperin sama si Jep yang kayak dia juga pengen nanya untuk klarifikasi gitu ya si Jep ini, karena sebenarnya Langgo tuh mau ngapain kayak gitu-gitu ya. Dan ternyata si Jep ini jadi merasa Gabu hitam ya itu tuh cuma buat perbandingan sama si Akagabu Gav merah gitu ya, sama si Gabu merah kayak gitu. Jadi jadiin perbandingan aja, dan ternyata masih lebih kuat si Soma alias si Gav merah kayak gitu ya. Jadi di sini si Jep tuh kayak lebih merasa putus asa, merasa menyesal kayak gitu ya. Apalagi dia juga udah sering latihan kayak gitu kan. Tapi ternyata dia cuma buat dibanding-bandingin aja, karena ternyata Nilf punya rencana lain. Kemudian di sini scene beralih juga ke Soma dan Sachika yang mampir ke toko permen ya, dimana di sini Soma dan Sachika itu mampir ke toko permen ya. Nah ditambah ketemulah ya si Hanto dan Sachika bertemu dengan paman penjual permen, dimana paman penjual permen ini baru banget ya ketemu Sachika di Happy Pare, dan sekarang Sachika yang baru mampir ke tempat permennya mereka. Lalu diperlihatkan juga ya ada Lakia dan Hanto yang sedang berdiskusi nih, karena di sini Hanto itu kayak kesel gitu ya ke Soma, karena kenapa si Soma itu malah milih mihak ke Nilf, padahal Nilf lah yang telah membunuh si gurunya ya, senseinya si Hanto gitu. Jadi Hanto merasa kesal, dan si Nilf juga lah yang ngepotek si gurunya si Hanto kayak gitu ya. Cuman di sini tuh si Lakia juga udah ngasih tahu bahwa Lakia dan Hanto ini kita berdua tuh sama-sama emosian loh kayak gitu ya. Tapi enggak sama Soma. Soma sebenarnya memang sudah memikirkan matang-matang sebelumnya sampai akhirnya dia memilih untuk gabung dengan Nilf kayak gitu. Jadi kayak disuruh tenang dan sebagainya. Jadi Hanto di sini pun kayak mikir ulang lagi gitu ya. Kayaknya kalau misalnya ada gurunya di sini pun dia bakalan disuruh untuk mikir tenang deh. Kemudian sampailah di mana momen pengembalaan manusia dimulai ya. Project dari Nilf ini sudah selesai dan sudah rampung, di mana di sini langsung turun Lisel dan Jep ke dunia manusia untuk
ya manen manusia ya, dan menyebarkan Gochizo yang sudah dibikin sama Nilf untuk project ini. Ya, dimana Gochizonya ini seperti yang tadi aku bilang ya, ada dua warna, ada warna pink dan ada warna biru. Dan mereka pun langsung menyebar ke seluruh kota ya. Nah, dimana ternyata Gochizo ini tuh memang berpadu padan lah ya. Jadi harus barengan nih yang merah sama yang biru gitu ya. Dan mereka ini bakalan menyebarkan racun ya yang bikin orang-orang itu bahagia. Kemungkinan yang dipakai ini adalah racunnya si Lakia juga ya. Sama seperti pas racunnya ini dipakai buat si Langgo ya kan. Nah, di sini juga Sachika sama si paman penjual permen ya itu juga terkena nih guys ya. Jadi mereka berdua ini kayak so happy, main riang, gembira gitu ya. Nah, di sini pun pada bingung juga termasuk si Soma gitu ya. Kayak kalau misal Sachika mungkin itu wajar-wajar aja ya katanya. Tapi kalau misal paman penjual cemilan kayaknya nggak pernah kayak gini gitu kan. Akhirnya di sini Lakia pun nanya, mereka sempat kayak berhenti sebentar gitu nggak gitu. Karena semua orang di kota lagi kayak gitu semua, dan ternyata di sini Lakia menemukan Gochizonya dan dibawalah pulang dan dikasih tahu ke Soma gitu ya. Nih, dia nemuin Gochizo ini, kayaknya sih emang penyebabnya adalah Gochizo ini gitu ya. Dan mereka pun langsung bilang gitu, jangan-jangan yang dibuat sama Nilf kayak gitu ya. Nah, di sini juga si Lakia ini bilang kayaknya ini adalah racun punya dia yang dikembangin gitu ya. Dimana racun ini tuh bisa berefeknya ke manusia aja. Jadi untuk Lakia sama Soma yang granut ya mereka nggak kena gitu ya. Akhirnya mereka pun langsung waspada, langsung teringat dengan Hanto, karena Hanto basicnya kan manusia walaupun udah ditanemin granut kan di dalam tubuhnya gitu kan. Langsung kasih di mana Hanto nyengir. Ini lucu banget sih jujur, kayak ya ampun, Hanto kenapa sih nggak punya footage yang cakep gitu. Nah, di sini pun Hanto sebenarnya udah hampir kena ya sama efeknya, tapi dia tuh tersadarkan gara-gara ditelepon nih sama Lakia atau Soma lah di sini ya. Dia ditelepon baru deh dia tersadar kayak gitu, dan dia pun melihat ke sekeliling ya di toko tersebut. Memang dia langsung merasa ada yang aneh gitu ya, dan dia langsung bergegas lah untuk pergi. Kemudian di sini Lisel pun melanjutkan aksinya untuk memanen manusia. Lisel ini langsung menggunakan Magnum Bake dan menyuruh orang-orang yang sudah terkena virus tersebut ya, sudah terkena racun kebahagiaan tersebut untuk berkumpul di tempatnya dia gitu ya. Dia cuman bilang saatnya pengiriman kayak gitu, dan itu otomatis ya tersebar ke mereka. Mungkin aja nih dari Gochizonya juga ya guys ya, mungkin satunya Gochizo untuk menyebarkan racun kegembiraan, yang satunya mungkin untuk menyebarkan suara untuk menghipnotis mereka. Bisa jadi nggak sih, karena di sini yang dipergunakan ada 2 Gochizo ya. Nah, kemudian di sini langsung nih semua orang yang terkena ya, hampir satu kota ini sepertinya semuanya terkena ya, karena kan emang ini racunnya tuh bisa untuknya ke manusia gitu ya. Langsunglah jalan secara otomatis ya, secara otomatis mengikuti arahan dari Lisel. Nah, di sini pun Sachika dan paman penjual permen itu juga langsung kena juga ya guys ya. Dimana di sini langsung dihadang lah oleh Lakia dan Soma. Dan Soma ini dia itu langsung untuk kayak nyuruh Lakia untuk kayak stay di sini ya, diem ya, jangan sampai mereka kabur ya kayak gitu. Terus kayak Lakia oke, tapi pas Lakia balik badan kayak udah hilang gitu. Ini kayak oh my god, ini lucu banget sih. Maksud aku kayak masih bisa diselipin momen-momen lucu kayak gini walaupun sekilas itu lucu, bagus banget sih. Jujur ya. Di sini juga diperlihatkan bahwa banyak banget untuk orang-orang yang berjalan ke satu arah yang sama. Ternyata mereka ini jalan kayak ke semacam gedung gitu ya, naik kayak ke atas tangga gitu ke dalam ruangan, dan di dalam ruangan itu sudah terdapat granut-granut yang bakalan ngambil mereka. Jadi mereka tuh kayak ngantri, abis itu jadiin hitopres kayak gitu ya. Terus juga di sini diperlihatkan ada sinyal Langgo lagi juga ya, dimana dia ini menemukan Gochizo buatannya Nilf. Langgo ini dia bilang bahwa ini adalah tipikal rencananya si Boka kayak gitu ya. Tapi ini juga kesempatan bagus buat rencananya dia. Kira-kira Langgo ini bakal ngerencanain apa ya? Makin gak sabar deh. Nah, kemudian di sini untuk Butler Lisel itu ada yang ngasih tahu Lisel nih, ngasih tahu bahwa ada Akagabu yang sudah datang, dan Lisel tuh kayak cepet banget sih, udah ada aja gitu ya. Lalu di sini Lisel ngasih tahu bahwa yang akan menghadapi dia bukanlah Lisel sendiri ya, karena Lisel nggak mau diganggu, tapi ada kakaknya yang bakalan
ngurus dia kayak gitu. Dan di sini muncullah si Nielf gitu ya. Dimana di sini Nielf itu udah kayak yang cukup pasrah mungkin ya bisa dibilang. Dan di sini ternyata Nielf itu udah bilang ke Boka gitu ya. Tadinya kan si Nielf kayaknya sudah mau dihabisi ya sama Boka. Kan tadi Boka udah bilang kan kalau misalnya project ini udah selesai, udah jadi, ya udah dia baru pantas untuk mati gitu kan. Kayaknya pas dia udah pengen diselesain sama si Boka ya, dia langsung memohon gitu ya. Dia langsung memohon untuk dia yang bakalan ngelawan si Akagabu kayak gitu. Nanti kalau misalnya emang udah selesai lawan Akagabu, dia bakalan berjanji untuk setia kepada Boka. Karena ya si Nielf bilang bahwa dia juga masih pengen hidup kayak gitu ya. Jadi ya gitulah ya guys ya, hidup penuh tekanan bisa labil-labil banget gitu ya. Aku sih percaya kalau misalnya nih rencananya si Nielf yang kemarin gitu ya, untuk berpihak ke Soma gitu ya, itu berhasil, pasti dia mihak ke Soma tetap. Walaupun kita nggak tahu dia bakal mengkhianati Soma atau enggak ya. Kalau emang itu berhasil, cuman karena ini gagal ya akhirnya dia mau nggak mau ngikut yang lebih kuat lagi juga, yaitu adalah Boka ya kan. Nah, dimana di sini ketika Nielf baru aja berubah menjadi wujud granulnya, langsung di rider kick sama si Hanto kayak gitu ya. Dan di sini ya Hanto pun berantem lah ya lawan si Nielf. Dan di sini Soma tuh kayak masih terbengong-bengong gitu lah. Sampai akhirnya si Soma ini kayak memendam amarah gitu ya guys ya. Akhirnya dia berubahlah menjadi kicking form. Yeay, kesukaan aku ya. Kicking form ya. Akhirnya di sini 2 lawan 1, dimana di sini ada Valen dan ada Gabu melawan Nielf kayak gitu. Di sini juga untuk scene mereka berantemnya jujur sih nggak yang wah banget ya. Masih oke lah, tapi nggak yang wah banget. Masih lebih wah kayak episode sebelum-sebelumnya sih. Di sini juga kita diperlihatkan ya untuk si Jeb yang lagi keliling kota, dimana kota ini udah pada sepi ya karena mereka itu kan pada jalan ke tempatnya si Lisel ya kan. Dan di sini dia melihat ada laki ya yang sedang menahan Sachika dan paman penjual permen ya. Akhirnya si Lakia di sini ya terpaksa lah membuat mereka menjadi hitopres kayak gitu. Dan langsung ketemu sama si Jeb juga ya, dimana di sini Jeb itu meminta untuk kayak kembalikan hitopres tersebut kayak gitu ya. Ya tentunya ya nggak mau lah, ada Sachika di situ anjay. Akhirnya di sini ya si Lakia pun berubah menjadi Kamen Rider Fram ya, dan di sini dia melawan Jeb yang menggunakan baki-baki stick. Kemudian scene beralih lagi ya, masih kedua lawan 1 antara Kicking Mode, Frappe Custom Mode, dan ada juga dengan Nielf ya. Dimana di scene ini sebenarnya ini udah keren banget ya. Di sini untuk ya aku akuin untuk Gabu scene berantem di tempat sempit itu keren-keren banget sih jujur ya. Itu kayaknya nilai plus banget karena emang mereka tuh suka banget ya kayak berantem tempat sempit tuh, kayak di gang-gang atau enggak lahan segini gitu loh ya. Tempat-tempat sempit lah suka ya gitu. Di sini pun ada Lisel yang sedang memantau mereka gitu ya, dan ternyata tiba-tiba ada bapaknya juga datang gitu ya untuk memantau mereka. Dimana ketika sudah sadar gitu ya, ternyata ada si Boka gitu ya. Si Nielf pun langsung kayak akhirnya datang juga kayak gitu. Pertarungan ya antara Nielf dan para rider ini pun berhenti ya guys ya. Dimana di sini Nielf ternyata memiliki rencana lain juga ya. Jadi ternyata si Nielf ini membuat para Gochizo itu ya dengan mungkin ada suatu chip ya yang bisa bikin mereka itu meledak. Dimana ini ada alat untuk meledakkan para item-item tersebut gitu ya. Jadi ada kayak tombol merah gitu aja, kayak semacam tombol bom gitu ya. Nah di sini diperlihatkan ke si Boka, dan di sini ceritanya kayak si Lisel pun kayak panik gitu ya, kayak jangan-jangan sebelumnya kamu setelah menanamkan itu kayak gitu kan. Jadi kayak di sini tuh Nielf kayak mau adu-adu pinter-pinteran lah ya di sini si Nielf sama Boka gitu ya. Jadi kayak si Boka nyuruh bikin project apa, si Nielf bikinin, tapi dia juga bikin kayak semacam penawar atau kayak buat ngancurin si Bokanya lagi ini juga gitu ya. Jadi dia bakalan ngeledakin semua proyekan yang dia bikin juga kayak gitu ya. Pokoknya di sini Nielf itu udah kayak kayak ngancem-ngancem si Boka dan sebagainya, dan dia juga bakalan ngancurin ambisinya si Boka kayak gitu ya. Karena dia bakal meledakkan semua project-projectannya tersebut kayak gitu ya. Dan di sini ada scene lucu sih, kayak Gochizo tuh kayak ketakutan gitu, tuh lucu sih jujur. Dimana di sini si Nielf pun langsung memencet tombol ya untuk menghancurkan para Gochizo itu. Tapi ternyata
tidak berefek apa-apa. Dan ternyata duar tetap meledak, tapi yang meledak dianya. Jadi Niav mati konyol. Jujur Niav mati konyol banget, anjir, gak rela. Aku kira dia bakalan kalah sama para rider, ternyata dia kalah sama senjatanya dia sendiri. Dia meledak sendiri guys ya, dia meledak sendiri. Ya ampun nih, gak bagus banget, gak keren banget anjay. Tolong Niav, walaupun emang ya jadi dia kayak adu pinter-pinteran sama Boka gitu ya. Karena ternyata Boka ini sudah memprediksi ya, kalau misalkan si Niav ini pasti ada sesuatu lagi nih ya. Karena Boka ini juga kan dia tidak bisa untuk mempercayai semua orang gitu ya. Dia pasti punya plan lain juga kayak gitu ya. Dan si Boka ini kayak nyuruh orang lain juga gitu untuk ngurus ya sesuatu tersebut ya, supaya supaya nggak bikin meledak para Gochizo tapi malah bikin meledak dirinya sendiri kayak gitu. Jadi ternyata udah diatur sama Boka dan Boka pun sudah kepikiran kayak gitu ya. Dan akhirnya di sini Niav pun gugur dengan konyol ya. Jujur ini konyol banget anjir, Niav nggak keren banget sumpah. Capek lihat Niav, ya ampun. Niav bikin barang tuh bagus, keren gitu ya, tapi kalau untuk berantem tuh kayak nggak ada yang keren gitu ya. Lalu di sini akhirnya dipertemukanlah Boka dengan para rider, dimana di sini untuk ridernya itu ada si Gabu dan Valen ya. Dan di sini sepertinya si Boka udah mulai nunjuk jari lagi kayak pas di episode awal-awal dia masuk ke dunia manusia ya, yang nyerang si Soma sama Hanto juga gitu ya. Dan itu dia untuk episode 47 ya. Gimana menurut kalian terkait episode 47 ini ya? Aku sih ya lumayan suka, dan menurut aku ini juga bakalan jadi kayak jembatan lagi untuk episode selanjutnya ya. Jadi nggak yang spesial banget juga sih, bener-bener kayak buat jembatan buat ke episode selanjutnya aja. Jadi nggak ada yang wah banget gitu ya. Menurut aku mungkin untuk episode ini di 8/10 ya. Kalau menurut kalian ratingnya di berapa nih? Boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oh ya, by the way, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah tonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah tonton tanpa di skip-skip juga. Dan thank you untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya kamu baru ketemu sama channel aku, hai, salam kenal ya. Semoga kamu betah di sini. Aku juga upload video setiap harinya, jadi kalian boleh banget cek ke channel aku dan kalian pilih aja thumbnail mana yang belum kalian tonton ya. Aku Meiko Mamoru, see you in the next video guys. Bye bye.